Oke, saya langsung praktekkan ya cara penggunaan hyperlink Bapak Ibu ya, agar waktunya cukup juga, sudah mepet ya ini ya. Oke, beri tampilan masih sama ya. Nah, di sini kita akan belajar penggunaan hyperlink gitu. Saya bikin slide baru. Nah, slide ini saya ingin membuat sebuah objek di sini ya. Misal di sini ya, ada objek yang kita bikin objek lingkaran. Lingkaran ini, dan kita bikin dua lingkaran ya. Ini saya untuk praktek saja ya, Bapak ya. Nah, untuk lingkaran pertama ini saya ingin menghiperlinkkan dia ke slide nomor 4 gitu. Caranya, ini Bapak Ibu, ke insert, lalu ke namanya link ini, dan di sini diklik link gitu. Oke, dan di sini kita pilih nih, place in the document. Bapak Ibu yang kalau penjelasan saya terlalu cepat gitu, bisa nanti direkam ulang ya, atau dilihat ulang ya. Nah, ini saya ingin tombol pertama ini menuju ke slide keempat ini. Ini tuh tombol navigasi sebetulnya Bapak Ibu kalau dalam MP itu ya. Nah, itu menggunakan yang namanya hyperlink gitu ya. Nah, seperti ini, tinggal diklik saja. Klik. Ini sudah aktif nih Bapak Ibu. Kita coba ya. Sudah bisa digunakan. Nah, di sini nih. Diklik. Langsung menuju slide keempat. Seperti itu. Oke, dan fitur hyperlink tuh bisa juga, nah bisa juga dihubungkan ke yang lain ya. Misal nih, hyperlink tuh ke dokumen lain gitu. Misal seperti contohnya ini ya, tadi ini ya. Ini tuh saya hubungkan ke dalam PPT yang berisi game-game ini ya. Saya coba tutup dulu ya. Nah, bentar Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara menghubungkan gambar ke dalam sebuah permainan gitu, sebuah saya lihat gambarnya dulu. Oke, saya share screen ulang. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin menghubungkan uh, ini file ini ke dalam dokumen ini untuk bisa membuat permainan gitu ya. Nah, caranya pakai hyperlink bisa Bapak Ibu. Nih, klik tadi ya di insert ini ya, terus link. Nah, kita pilih yang ini. Cari tempat di mana gitu. Tadi saya simpannya di sini. Foldernya jangan lupa ya. Tadi petualangan si Andi. Oke, diklik seperti ini. Nah, kita share screen ya. Nah, tadi kan ini slide keempat. Ini menghubungkan ke dalam dokumen lain gitu, file PowerPoint lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akan muncul gambar seperti ini. Ini juga game ya, gitu-gitu, benar salah dan lain sebagainya. Oke, itu tadi ya cara menghubungkannya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu fungsi hyperlink ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa di sini dipelajari nih, di sini tuh bisa ke slide yang lainnya atau dokumen atau juga bisa menuju ke dalam browser dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Oke, itu fungsi yang pertama, fungsi fitur PowerPoint untuk membuat sebuah media pembelajaran interaktif ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang kedua namanya adalah action Bapak Ibu.
Nah, action ini adalah fitur PowerPoint untuk menjalankan aksi-aksi tertentu seperti berpindah slide, seperti berpindah dia, mengakhiri slideshow, membuka program lain, serta memainkan movie atau suara. Nah, ini tuh sebenarnya sama seperti uh, hyperlink ya, tapi dia lebih kompleks lagi gitu. Nah, saya kasih contohkan saja ya. Kita buat dokumen baru lagi. Nah, saya buat misal di sini kotak ya. Kotak seperti ini. Nah, kita bisa beri dia action. Action itu kalau saya nyebutnya sih action button ya. Jadi tombol untuk mengaktifkan sesuatu gitu. Nah, di sini. Nah, ini bersebelahan langsung Bapak Ibu dengan namanya link di sini ada di hyperlink. Mungkin untuk Bapak Ibu yang versi PowerPoint-nya sedikit ke bawah atau 2016 ke bawah gitu 2013 2010 tampilannya akan berbeda, tapi tombol action ini sudah ada sejak PowerPoint 2010. Jadi silakan bisa dicari ya di uh, mana gitu dia di X-nya di mana gitu, tapi udah ada Bapak Ibu. Biasanya di sini ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, fitur di Action ini Bapak Ibu, dia bisa menghiperlinkkan, menghubungkan ke misal ke first slide, end slide, dan lain sebagainya. Saya coba contohkan ke, nah ini bisa slide juga ya. Slide itu seperti ini, menghubungkan ke slide ke berapa gitu. Misal slide 9, dan lain sebagainya gitu. Sama seperti hyperlink ya. Nah, enaknya pakai action button ini Bapak Ibu bisa membuat sebuah sound gitu ya. Misal di sini ada sound yang namanya applause. Misal kalau ini diklik, dia akan ada namanya musik applause gitu. Nah, ini saya gunakan tadi untuk multimedia pembelajaran interaktif yang mengenal huruf Bapak Ibu. Jadi ketika diklik, dia akan muncul applause apabila benar, X atau belum atau bila salah gitu ya. Nah, di sini PowerPoint tersendiri sudah menyediakan banyak ya, banyak sound ya di sini ya. Ini bisa ada bom, ini biasanya salah ya, seperti ini ya. Sebenarnya di sini ada banyak lagi, ini di mouse click ya. Nah, di sini juga ada namanya mouse over gitu Bapak Ibu. Jadi ini saya gunakan di dalam game Maze gitu Bapak Ibu. Yang pertama tadi, ketika ini ya, ini ke slide yang ke-12 itu. Slide ke-12. Kita coba contohkan ya. Nah, ketika mouse over ini prinsipnya gini Bapak Ibu. Ketika mouse ini melewati objek yang sudah kita beri action button, maka dia akan langsung berpindah. Kalau mouse click kan harus diklik dulu. Nah, kalau mouse over ini tidak perlu Bapak Ibu, cukup melintasi saja atau di atasnya objek yang ada actionnya tanpa perlu kita kasihkan sebuah klik gitu, dia langsung berpindah. Kita coba langsung saja ya. Nah, kalau mouse click kan harus diklik ya. Kalau mouse over langsung berpindah Bapak Ibu. Nah, itu ada dua ya di sini ya. Kita coba dua-duanya deh, biar tahu perbedaannya. Yang ini pakai yang mouse click ya, harus diklik dulu. Diklik dulu ke yang slide pertama itu. Nah, kalau ini mouse over ini akan langsung berpindah. Kalau mouse click ini, dia harus diklik dulu agar bisa berpindah. Nah, seperti itu Mbak Ibu. Mbak Ibu bisa explore. Nanti kalau udah bisa menggunakan, Mbak Ibu akan bisa membuat seperti yang sudah saya buat tadi ya, game-game tadi ya. Intinya game-game ini tuh uh, lewat ya gini-gini dari Bapak Ibu action dan link gitu kebanyakan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, dulu. Yang fitur yang namanya trigger ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini itu fitur uh, di PowerPoint
untuk menjalankan animasi apabila kita mengklik objek yang sudah kita beri fitur trigger ini, maka dia akan muncul sebuah apa namanya animasinya akan berjalan gitu. Mungkin bingung ya penjelasan saya ya. Kita langsung praktekkan saja Bapak Ibu. Ini fitur yang berguna banget ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah kuis gitu ya. Kita buat slide baru dulu. Nah, di malam hari ini kita mungkin akan apa namanya belajar fundamentalnya dulu Bapak Ibu. Seperti ini tiga fitur ini yang tadi ini ini fundamental banget ya kalau membuat MPI ya. Karena malam hari kita belajar fundamentalnya dulu. Untuk yang lainnya mungkin kalau ada waktu bisa, tapi kalau misal nggak ada eh, kita bisa apa namanya belajar mungkin di next kegiatan atau apa gitu ya. Oke, saya ingin mencontohkan bagaimana trigger ini berfungsi, Bapak Ibu. Nah, pertama saya ingin membuat sebuah objek dulu. Sini ya, ada objek yang namanya lingkaran dan juga ada lagi yang kotak gitu ya. Ah, ini anggap saja yang ini tuh benar, Bapak Ibu. Yang lingkaran itu benar, yang ini itu salah warna merah ya. Nah, nanti ketika peserta apa namanya mengklik yang hijau maka akan muncul tanda benar dan ketika peserta mengklik yang merah akan uh, muncul tanda salah gitu ya. Nah, untuk memunculkannya kita perlu yang namanya uh, icon dulu ya di sini ya. Oke, mungkin kalau terlalu cepat gitu bisa itu ya Bapak Ibu ya dilihat ulang gitu ya atau ya nanti bisa tanya jawab juga atau bisa tanya di saya di Instagramnya gitu ya. Uh, X. Kemudian kita cari tombol centang ya Bapak Ibu ya, lewat icon ini. Nah, di sini. Oke. Sudah muncul, ada dua ini. Kita insertkan. Nah, kita perbesar ya. Nah, jadi kayak gini Bapak Ibu. Nanti ketika peserta akan mengklik objek ini, dia akan muncul tanda ini. Ketika dia mengklik ini, akan muncul tanda ini. Ketika kita pakai ini kan langsung kan aneh ya, nggak ada animasinya gitu. Nah, kita coba animasikan Bapak Ibu. Kita pergi ke animasi, kemudian kita pilih yang di sini namanya zoom ya. Oh, salah. Animasinya yang ini. Nah, ini kita pilih yang zoom seperti ini. Kemudian kita animasi pen diaktifkan. Nah, kemudian di sini kita trigger click off. Nah, ini dinamai dulu harusnya Bapak Ibu. Tapi nggak perlu ya. Di ini itu click off. Grafik 4 atau itu ya? Bentar. Select pen. Oh, di oval ya. Gambar oval. Ini benar. Dinamai dulu ya Bapak Ibu ya. Ini salah. Oke. Nah, kita kembali lagi ke animasi. Nah, di sini kita beri dia trigger. Trigger click off ke benar. Nah, di sini juga kita beri animasi dia trigger click off yang salah. Paham ya, Pak Ibu ya? Seperti itu ya, ke trigger ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika peserta mengklik benar, maka ini akan muncul. Ketika mengklik salah, maka mereka akan muncul seperti ini. Nah, ini akan lebih bagus lagi jika dikombinasikan dengan yang namanya ini, button ini. Yang benar, kita kasih applause. Yang salah, kita kasihkan sound boom. Gitu.
Jadi ini kombinasi antara trigger dan juga action button gitu ya. Nah, ketika mereka mengklik ini, akan ada suara applause atau tepuk tangan dan juga tombol benar. Ketika mereka mengklik yang salah, mereka ada bunyi boom dan juga tanda silang gitu. Nah, itu Bapak Ibu tiga fungsi apa namanya? Fitur PowerPoint dalam membuat MPI. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan ini, paham logikanya gitu ya. Bapak Ibu bisa membuat game-game yang sudah saya berikan contoh di awal tadi, media pembelajaran interaktif lah, terus game AZ, game tebak gambar dan lain sebagainya. Inti tiga game itu dari fitur-fitur ini Bapak Ibu, tapi dikombinasikan lagi, dibuat desain yang bagus, maka akan jadi seperti yang sudah saya contohkan tadi. Misal tadi trigger ini, misal tebak gambar itu dia menggunakan ini Bapak Ibu, trigger gitu. Misal navigasi di multimedia yang mengenal huruf itu dia pakai action dan juga hyperlink gitu. Nah, intinya dari kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah game atau MPI seperti saya tadi, pelajari tiga fitur ini, hyperlink, action, dan juga trigger. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari ini, insya Allah bisa membuat game yang sudah saya contohkan tadi di awal ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik Bapak Ibu. Ini beberapa langkah-langkah yang sudah saya buat ketika saya membuat sebuah media pembelajaran interaktif. Nah, langkah yang pertama itu perencanaan konten media pembelajaran. Bapak Ibu membuat apa dulu nih? Membuat sebuah media untuk uh, meningkatkan fokus siswa, ya buatlah game seperti saya tadi, game masih, game tebak gambar, dan lain sebagainya. Itu dirancang dulu. Nah, langkah kedua setelah Bapak Ibu menentukan nih, dan kontennya apa ya, konten media. Langkah pertama dia, misal kontennya matematika, kontennya tadi bahasa Arab, dan lain sebagainya, tentukan dulu di awal. Nah, langkah kedua itu pengumpulan materi Bapak Ibu dan sumber daya. Dikumpulkan materinya apa saja gitu. Misal kalau tadi saya bahasa Arab mengenal huruf hijaiyah itu berarti suara uh, alif bata itu dikumpulkan, terus huruf alif batanya nanti dikumpulkan, itu di langkah kedua semuanya dikumpulkan gitu aset-aset gamenya ya. Nah, langkah yang ketiga itu setelah Bapak Ibu mengumpulkan semua materi dan juga sumber daya, Bapak Ibu silakan desain tata letak slide yang semenarik mungkin gitu agar enak dilihat gitu ya. Nah, kalau sudah didesain semenarik mungkin, langkah keempatnya itu menambahkan elemen interaktif. Nah, menggunakan fitur yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, fitur hyperlink, fitur action button, dan juga fitur trigger gitu. Kalau di PowerPoint ya, ininya tiga itu. Nah, untuk langkah kelimanya itu tambahkan animasi juga transisi dan juga transisi, Bapak Ibu. Jadi ada misal kayak gini ya. Bentar, tambahkan animasi kayak gini. Nah, perpindahan slide ditambah-tambahkan gitu, Bapak Ibu, agar tidak kaku dan lebih interaktif. Nah, yang langkah keenam di uji coba dan evaluasi gitu. Oke, itu 6 langkah yang saya susun ya.